Saudara, Maluku Bicara menyapa Anda. Beragam peristiwa yang terjadi di seputar Maluku yang layak diperbincangkan dan diketahui publik. Maluku Bicara bersama saya, Edwin Lohenapesi. UMKM itu membangun beta mulai dari karakter sampai saat ini. Mulai jualan di pinggiran jalan. Saudara, 14 Februari 2024 adalah merupakan hari di mana Anda menentukan wakil-wakil rakyat Anda. Anda harus cerdas memilih siapa pilihan Anda di legislatif dan juga presiden dan wakil presiden. Perbincangan kami hari ini di Maluku Bicara akan mengajak Anda bersama dengan salah satu calon legislatif yang berkiprah dalam usaha kecil menengah. Siapakah dia? Dari Cafe Excelsior Batu Meja, saya Tonan Hapesi untuk Maluku Bicara. Saudara, banyaknya calon legislatif. Anda dapat melihat dengan spanduk yang bertebaran di kota Ambon. Namun apakah visi misi mereka ini menyentuh aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat di kota Ambon? Saat ini saya sudah berada dengan salah satu calon legislatif dari Nasdem, Partai Nasdem, Dapil Sirimau 1 dan Lei Timur Selatan. Tepatnya di caleg di DPRD Kota Ambon, Bodewin Rupert Mailuhu, Sarjana Ekonomi. Nah, saat ini kami akan berbincang bagaimana beliau yang dikenal dengan pelaku usaha ini bisa terjun ke dunia politik atau legislatif. Pak Bodewin, apa kabar? Baik. Ini saya lebih akrab panggilnya Pak Bodi atau Bung Bodi atau Kakak Bodi. Kakak Bodi. Oke. Lebih dekat. Lebih dekat. Pertama kali ketemu Anda, saya melihat ini seperti artis sinetron ya, untuk face-nya itu. Ini milenial juga pasti kalau melihat juga pasti berpikir Anda orang luar sebenarnya, tapi face-nya memang mahal menurut saya. Tapi apakah dengan kehadiran Anda di dunia perhelatan legislatif ini, dengan slogan Anda lahir dari UMKM dan hadir untuk UMKM, apa yang mendorong Anda untuk masuk dalam dunia legislatif ini? Yang pertama mau sebagai catatan penting dulu, Ya, jangan sampai generasi Z cemburu. ya. Kalau cuma bilang generasi milenial, Oh, oke. milenial dan Z. Oke, setuju. Ini kan ya, Ya. Z ini juga lagi hits juga nih. Iya. Sampai orang bilang, itu cuman punyanya kaum milenial, Yes. bukan kaum Z punya kita. Gitu. Betul, oke, ya. Kalau berbicara mengenai UMKM, Ya, memang seorang Bodi Mailuhu itu jangan dilihat dari sekarang ya. bahwa Bodi itu enak kayak Bodi begini begitu, tapi lihat proses 5 tahun sebelumnya, 10 tahun sebelumnya, 5 tahun sebelumnya, bagaimana proses itu terjadi. Ya. Seorang Bodi Mailuhu bukan orang yang lahir dari keluarga berada. Iya. Orang tua saya siapa, tapi itu orang tua siapa, mama siapa, papa, bukan. Orang tua kecil punya nama besar, saya punya nama besar, tapi orang tua yakin bahwa sekarang itu orang tua bangga melihat yang ada saat. Iya. Kalau melihat UMKM, banyak pengalaman yang telah atau menjalani dengan UMKM ini. Jatuh bangun, yang beta bilang bahwa UMKM itu membangun beta mulai dari karakter sampai saat ini. Ya. Mulai jualan di pinggiran jalan, Ya. buka pondok di atas got, ditertibkan oleh Satpol PP, berani untuk kontrak tempat, jualan bubur di pagi hari, Ya. driver online, semua beta sudah geluti. Sampai akhirnya beta fokus pada satu usaha yang teman-teman sendiri tahu bahwa usaha ini adalah menjual jasa, Barbershop. Ya, rambut saya juga digunting di Iya. barbershop. Teman tahu bahwa barbershop ini daripada pakai nama yang aneh-aneh, mending pakai nama sendiri. Makanya orang kenal sedikit dengan nama Bodis Barber. Oke. Karena dari nama. Dari nama. Kalau Bodi Barber, Bodi kan masih pakai S aja tambah S, jadi Bodis Barber. Dari situ cikal bakal bahwa ketemu punya niat untuk membuka usaha, merintis usaha, menyerap banyak tenaga kerja, memberikan pendapatan bagi daerah. Iya. Itu banyak. Nah, dari situ setelah berjalan dengan baik, kita punya keinginan akhirnya tahun 2024 ini fix menyatakan diri bahwa siap maju ke konsultasi politik untuk pemilihan legislatif untuk daerah kota. Ya.
Dari kontestasi yang ada, kita melihat bahwa calon legislatif ini kan banyak yang tidak maju dengan UMKM ini sendiri. Dari latar belakang Anda sebagai pelaku UMKM dari jatuh bangun sampai dikejar oleh Satpol PP, itu kan pengalaman yang pahit juga. Dan Anda merasakan perjuangan seorang pelaku UMKM itu sendiri. Nah, dasarnya Anda untuk menjadikan slogan Anda sebagai lahir dari UMKM kemudian hadir untuk UMKM dengan latar belakang yang ada, apa yang menjadi beban utama Anda saat ini? Kalau melihat UMKM ini harus dipertahankan, dan bukan hanya dipertahankan tapi dimotivasi dan untuk lebih maju. Kalau hari ini kita skalanya ada di skala kecil, mungkin kita besok bisa ada di skala menengah. Karena apa? Kalau kita lihat bahwa dari pengalaman-pengalaman masa lalu, bahwa yang bisa bertahan untuk mempertahankan ekonomi daerah, baik itu kota, provinsi maupun negara ini adalah UMKM. Banyak pengusaha-pengusaha besar yang gulung tikar, tapi UMKM masih bisa bertahan. Kenapa pada saat 2020 terjadinya COVID itu, pemerintah berani menggelontorkan dana ratusan triliun hanya untuk UMKM. UMKM adalah garda terdepan dalam mempertahankan ekonomi negara. Ekonomi daerah, ekonomi kota ini. UMKM itu kuat untuk bertahan karena dia ada di bawah. Data statistik mengatakan bahwa 97% penyerapan tenaga kerja itu diserap oleh UMKM. Usaha besar, usaha yang besar itu hanya menyerap sekitar 1%. Misalnya ada BUMN, ada ASN, tapi penyerapan terbesar ada UMKM. Nah, dari data Kota Ambon sendiri yang kami peroleh ini kan pertumbuhan ekonomi ini dia naik dari menjadi 5,26% dari tahun sebelumnya yang hanya 3,92%. Dan pertumbuhan ekonomi ini melaju, salah satu penyebabnya adalah dorongan dari pelaku UMKM ini sendiri. Anda melihat ini seperti apa? Ini digaungkan oleh kami anak-anak muda bahwa kalau teman-teman melihat bahwa anak-anak muda dulu dan anak-anak muda sekarang ada perbedaan. Betul. Generasi Z, generasi milenial, apalagi generasi Z sudah tidak malu lagi untuk melakukan usaha. Betul. Ada yang jualan kopi pinggiran jalan, ada yang buka warung pinggiran jalan. Terus mindset mereka telah terbuka. Dulu berpikir bahwa kita ada modal, kita buka usaha dengan modal besar. Tapi sekarang generasi Z, generasi milenial punya pemikiran yang lebih maju ke depan. Hari ini ada beta, ada teman-teman yang lain, 5-6 orang berkumpul, buka satu usaha. Nah, ini yang membuat, coba diperhatikan saja. Sekarang anak-anak muda tidak malu lagi, yang malu lagi untuk jualan jagung di pinggir jalan, buka kedai teh di pinggir jalan, bikin tempat makan di pinggiran jalan. Anak-anak malu bagi anak-anak. Betul. Dan mindset ini harus dirubah. Betul. Karena minta maaf, sangat-sangat maaf bahwa ketika teman-teman selalu berfokus bahwa kita harus bekerja sebagai seorang ASN. Berapa sih penerimaan ASN? Berapa sih teman-teman yang lulus dari perkuliahan? Berapa sih teman-teman yang lulus dari SMA? Tapi kamu harus menunggu yang cuman kuotanya cuman berapa puluh, berapa ratus, emang ribuan orang yang bersaing untuk mencapai itu. Itu yang memang harus dijaga. Nah, ada banyak pemikiran masyarakat di luar bahwa Kota Ambon ini kan kecil. Jika kita melakukan usaha kecil menengah, mikro kecil menengah ini dengan banyaknya UMKM yang ada, saling berdekatan, misalnya usaha kuliner misalnya, atau kafe misalnya, saling berdekatan. Apakah masih ada peluang untuk mereka juga? Peluang itu sangat besar. Kalau saya lihat Kota Ambon, ini cuma kota transit. Dia tidak punya sumber daya alam apa-apa. Betul. Kota transit, semua transit di sini. Lalu, kalau mau dibilang mengenai mau jualan A, jualan B, teman-teman boleh melihat bahwa sebenarnya ini kita bikin suatu komunitas. Kalau kita misalnya mau cari satu hal misalnya di Amplas, kita tahu bahwa mau beli handphone second ada di Amplas, bukan di tempat lain. Kalau kita buka di tempat lain, orang saya akan tahu. Betul. Iya kan? Ada satu misalnya gini, satu contoh, beta jualan makanan jadi. Terus tiba-tiba ada orang di sebelah jualan makanan jadi. Seharusnya di situ ada jual 5 sampai 6 sampai 10 orang jualan makanan jadi.
supaya ketika ada orang mau cari, orang tahu, oh iya, cari di tempat itu. Iya. Semua ada di situ. Betul. Kalau di Amplas, di tempat handphone kita jualan baju nggak laku. Iya. Perubahan contoh di Ayapati. Iya. Ayapati contoh. Di Ayapati itu kan dulunya orang sing kenal apa-apa. Sekarang orang mau beli handphone beli Ayapati. Iya, betul. Oke, semua sudah jadi satu. Betul. Baik, Anda masih di Maluku Bicara menuju Rumah Rakyat. Jangan lupa tanggal 14 Februari, gunakan hak pilih Anda dengan cerdas. Baik, Kakak Bodi, kalau mau dilihat-lihat Anda kan seorang organisasi yang kuat juga ya, bukan satu tapi banyak juga. Melihat peluang usaha juga masih bisa lewat dari organisasi yang ada. Tapi kenapa Anda lebih mengarah ke legislatif? Kalau kita ada di suatu organisasi, contoh kita ada di suatu organisasi profesi, Ya. memang ada di situ, tapi kita sih yang bisa mengambil suatu keputusan, kebijakan tidak bisa diambil di situ. Ya. Jadi kita harus perlu masuk di dalam sistem untuk mengambil kebijakan itu. Ya. Bagaimana mengambil kebijakan bahwa kita bisa mengamankan kebijakan untuk pelaku usaha. Bagaimana kita mengamankan kebijakan untuk kepentingan bersama, kepentingan pekerja, kepentingan tenaga kerja seperti apa. Karena kita pelaku. Ketika kita hanya bicara mengenai teori, itu susah. Ketika sudah terjun sebagai seorang pelaku usaha dan masuk di dalam sistem, yang kita amankan ini bukan hanya kebijakan untuk perusahaan, untuk pelaku usaha, tapi juga pekerja, orang yang menentukan semuanya di situ bisa diambil dalam kebijakan-kebijakan ini. Iya. Kalau cuma sebagai punya organisasi di luar tanpa bisa mengambil kebijakan, hanya bisa mengusulkan, mengusulkan tanpa ada proses pengambilan keputusan, itu susah. Betul. Jadi bagaimana kita bisa masuk di situ? Kita bisa tahu bahwa dari perspektif, dari sudut pandang seorang pengusaha seperti apa. Iya. Dari sudut pandang seorang pekerja seperti apa. Iya kan? Ya. Perusahaan tanpa pekerja juga Betul. tidak bisa. Betul. Pekerja tanpa ada pengusaha juga tidak bisa. Ya. Harus ada kolaborasi itu ya. Perusahaan entrepreneur tanpa pemerintah juga tidak bisa. Iya. Pemerintah tanpa pengusaha juga tidak bisa. Semua tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ya. Harus berjalan berbarengan. Di mana sumber pajaknya, di mana penerimaan daerahnya, di mana penyerapan tenaga kerjanya. Iya. Bagaimana perlindungan terhadap tenaga kerja dan pengusaha. Iya. Itu yang Artinya kehadiran Anda di legislatif ini untuk mengawal ya pelaku-pelaku usaha ini dengan kebijakan atau konstituen yang berlaku di legislatif nanti. Tapi minta maaf bukan hanya sebagai untuk pelaku usahanya. Pekerjanya juga nih harus bekerja, ya. Iya. Tenaga kerjanya juga harus diperhatikan. Anda melihat pekerja yang ada sebagai pelaku UMKM di Kota Ambon ini seperti apa? Apakah sudah terkawal dengan baik? Harus dilindungi. Contoh, ketika tahun 2020 di bulan April itu ada SK Wali Kota nomor 72. Itu jenis usaha seperti gym, barbershop, salon, tempat pijat itu tutup. Tapi kita sebagai manusia juga tidak bisa meninggalkan 52 karyawan ini diapain? Iya. Tanpa boleh ditanya, tanpa memotong mereka punya hak tetap jalan. Walaupun barbershop saat itu harus cari bagaimana berinovasi sehingga bisa mempertahankan 52 tenaga kerja tanpa memotong sedikit pun dari mereka upah. Jadi itu sudah harusnya memang disiapkan. Itu yang telah kita buktikan bahwa ketika kita diterpa pada saat itu kita tidak menyerah. Dan kita tahu bahwa di setiap kesulitan itu ada peluang, dan peluang itu yang kita ambil. Iya, saya setuju. Peluang itu yang kita ambil. Ya, jadi Anda bukan sekedar berbicara, tapi Anda memang betul-betul pelaku. Anda juga melindungi hak-hak dari pekerja Anda sendiri dan bukan sekedar omong besar ya. Dan memang ini masyarakat membutuhkan figur seperti Kakak Bodi. Amin. Seperti ini karena mereka membutuhkan orang yang memang sudah melihat, berterjun langsung, bekerja, mengalami apa yang mereka rasakan sendiri tentang pelaku usaha. Nah, kira-kira Anda punya pendapat lain tidak? Kalau misalnya seorang pelaku usaha
membutuhkan bantuan, Anda punya pandangan seperti apa? Apakah harus mempersulit mereka dengan cara birokrasi seperti ini yang Anda berlaku saat ini? Kalau hanya untuk membutuhkan bantuan ini kan banyak. Apakah kita akan memberikan mereka ikan atau kita memberikan air? Iya. Jujur untuk saat ini mindset anak-anak muda kita harus dirubah. Setuju. Mari kita ambil kail bukan ikannya. Dengan kail kita bisa dapat banyak ikan. Kalau cuma dengan ikan hanya segitu saja. Tapi bersyukur kalau ikan ini bisa diolah. Iya. Iya kan? Yang selalu dibilang bahwa kita harus punya dari dalam diri bahwa ini loh jiwa saya. Kalau punya pengalaman, beta ini memang dari dulu sudah punya keinginan untuk terjun di dunia usaha. Dari sekecil apapun itu usaha. Dari awal sampai sekarang. Makanya kalau mau dari awal. Iya. Tapi memang belum ada kata terlambat. Iya. Iya kan? Betul. Anda itu mau dibilang entrepreneur itu adalah pilihan paling terakhir. Iya. Kalau memang semua sudah tidak bisa lagi, sudah umur 35 tahun, sudah bisa lagi pekerjaan sebagai ASN di swasta, di BUMN, terakhir betul-betul ketunjuk pisang goreng juga. Betul. Itu bagian dari entrepreneur. Itu pilihan paling terakhir. Iya. Tapi jangan lupa bahwa pilihan terakhir ini yang kalau mau dari awal mulai. Iya, saya sepakat ya, karena biasanya masyarakat itu berpikir pilihan terakhir itu adalah usaha. Mereka terpegantung dengan profesi-profesi lain yang menjanjikan gitu. Padahal peluang besar itu ada di UMKM. Anda sebagai pengusaha, Anda sebagai orang muda yang meniti karir menuju kesuksesan dari UMKM ini. Anda melihat dari pengalaman-pengalaman Anda yang ada ya sampai saat ini Anda menjadi pengusaha sukses dan sebagainya. Anda melihat apa sepak terjang dari pelaku-pelaku usaha ini dengan persaingan-persaingan yang ada. Kira-kira solusi apa yang Anda harus buat? Kalau solusi untuk teman-teman yang ada di dunia UMKM itu, sebenarnya teman-teman sudah tahu bagaimana cara menyelamatkan diri masing-masing. Iya. Ya kan? Apalagi teman-teman yang membuat bisnis mereka bukan karena diberikan oleh orang tua. Kita paling suka lihat yang kayak gitu. Ya. Mendingan ada sebuah cerita seorang bodi membuka usaha bisnis barbershop yang kedua. Itu harus menggunakan pinjaman bank. Mulai dari saat itu sampai ke 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu semua pakai pinjaman bank. Supaya ada rasa tanggung jawab untuk mengembalikan. Walaupun ada cadangan uang yang harus disimpan, tapi karena itu harus dikembalikan. Jadi tidak terlena dengan bahwa tidak kembali juga tidak apa-apa, karena punya sendiri itu tidak apa-apa. Jadi buat teman-teman jangan pernah punya kata menyerah, harus tetap semangat. Mahatma Gandhi bilang apa? Jika engkau melangkah, sudah pasti engkau akan berhasil. Jika engkau tidak melangkah, sudah pasti engkau tidak akan berhasil dan engkau akan berhasil. Jadi mendingan melangkah. Betul. Jika engkau melangkah, sudah pasti engkau tidak berhasil dan engkau akan berhasil. Tapi kalau engkau tidak melangkah, sudah pasti engkau tidak akan berhasil. Ya, setuju. Jangan pernah berpikir bahwa sudahlah. Jatuh bangun itu biasa kalau orang berbisnis. Kalau jatuh 1 kali biasa, 2 kali biasa. Kalau seorang entrepreneur 1 kali, 2 kali, 3 kali biasa. Sangat luar biasa kalau 1 kali bisa bangkit dan langsung berlari. Itu sangat luar biasa. Wow, ini pemirsa juga menanti figur seperti Bapak dengan bukan sekedar bicara. Dari cerita-cerita Anda, saya menjadi tertarik menjadi seorang pelaku usaha sebenarnya untuk saat ini. Tapi kita masih tetap di Maluku Bicara. Saat ini saya masih bersama dengan Bodewin Rupert Mailuhu dari Partai Nasdem daerah pilihan Sirimau 1 dan Lei Timur Selatan untuk DPRD Kota Ambon. Ingat 14 Februari jangan lupa gunakan hak suara Anda dengan cerdas. Baik, masih di Maluku Bicara menuju Rumah Rakyat bersama dengan Bodewin Rupert Mailuhu, seorang caleg yang diusung dari Partai Nasdem untuk daerah pilihan Sirimau 1 dan Lei Timur Selatan untuk DPRD Kota Ambon. Kakak Bodi, ini kalau kita melihat daerah pemilihan Anda di Sirimau 1 dan Lei Timur Selatan,
Apakah ada peluang untuk masyarakat di sana untuk melakukan usaha UMKM ini? Sangat-sangat ada peluang. Dimanapun tempat itu pasti ada peluang. Ada sebuah program yang coba beta jalankan kemarin bersama teman-teman di salah satu organisasi. Kita membantu pemerintah kota dan provinsi. Yang pertama kita menanamkan mindset berwirausaha dulu. Kita bikin talk show, itu pernah bikin talk show bersama yang dibuka oleh para pejabat wali kota juga, dan ada petinggi-petinggi dari gereja juga yang ada di situ untuk melihat hal itu. Yang kedua, kita memberikan sudah sekitar 600 penerbitan 600 NIB kepada seluruh pengusaha yang Pelaku usaha yang ada di Kota Ambon. 600 NIB ini telah kita terbitkan dengan bantuan dari pemerintah kota juga pemerintah provinsi untuk memberikan izin, karena besok-besok ini ketika ada melakukan pinjaman ke pihak perbankan atau ada dana bantuan dari pemerintah, itu tidak ada lagi surat keterangan RT, tidak ada lagi surat keterangan kelurahan, yang ada adalah NIB. Di NIB kita jelas bahwa kita punya nomor induk usaha itu. Jadi kita telah membantu pemerintah untuk melakukan hal ini. Ini sudah sekitar 635 NIB telah tersalurkan ke para pelaku usaha. Wah, ini luar biasa. Artinya Anda juga sudah memberikan edukasi ya bagaimana cara mengurus, mempermudah mereka untuk melakukan usaha kecil ini. Nah, di daerah pemilihan Anda melihat apa yang nanti Anda kerjakan untuk mereka? Kalau untuk daerah pemilihan ini, kita akan bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan di Sudindak, terutama yang di kota. Bagaimana kita mengembangkan, karena data-data pelaku usaha ada di dua dinas itu. Dan bagaimana kita proses pengembangannya, bagaimana kita membelajarkan mereka bagaimana manajemennya seperti apa, supaya jangan hanya ada di tingkat lokal misalnya. Kalau bisa naik ke tingkat nasional, kenapa tidak? Kita punya potensi yang begitu besar, iya kan? Ada sebuah cerita ketika kita di Maluku Barat Daya. Ketika ada orang-orang dari luar yang datang untuk mengambil rumput laut kita dan dibawa ke daerah mereka dan diolah di sana, dan mereka tahu bahwa rumput laut terbaik itu adalah dari Parepare, dan ternyata diambil dari MBD. Iya. Ketika ada orang-orang dari luar Maluku masuk untuk membeli kerbau di sana, katanya kerbaunya yang bagus-bagus di daerah mereka, ternyata kerbaunya juga ambil dari MBD dengan harga yang murah. Ya agak harus dibuat regulasinya bahwa misalnya kita melalui dinas-dinas tertentu kita kelola dulu, mungkin setengah jadi baru kita kirim keluar, atau kerbau-kerbau itu kita bikin dibekukan atau seperti apa dagingnya baru kita lepas keluar atau bagaimana. Itu harus kita, apalagi di Kota Ambon misalnya yang bilang bahwa kota transit, kita kan yang tadi saya bilang tidak punya apa-apa, tapi di kota transit ini kita bisa tahu bahwa ketika semua barang yang transit di sini kita bisa kendalikan. Iya, hasil-hasil output kita. Terima kasih buat pemerintah provinsi, terima kasih buat bea cukai yang selama ini selalu berbicara mengenai bagaimana kita mengekspor ini barang keluar. Mengekspor ini hasil-hasil kita keluar, itu yang harus kita perhatikan. Betul. Terima kasih buat pemerintah yang sudah mengenali. Dan kalau kita ada di situ, kita bisa mengedukasikan masyarakat melalui dinas-dinas terkait, dan itu bisa berjalan dengan baik. Otomatis Kota Ambon ini bisa berjalan dengan baik. Ingat, kita hanya kota transit. Ketika banyak UMKM, banyak pengusaha, pajaknya juga pasti banyak, pendapatan daerah pasti bertingkat. Betul. Ketika meningkat ya kita sama-sama ada dampaknya. Betul. Ada dampaknya. Betul. Pak Bedouin Robert Mailufu, Anda sebagai calon legislatif dari Partai Nasdem, boleh tahu nomor urut berapa, Pak? Nomor urut 7. Nomor urut 7 dari daerah untuk Dapil Sirimau 1 dan Timur Selatan. Memang benar masyarakat membutuhkan sosok seperti Bapak yang berjuang melalui pengalaman-pengalaman dan mentransferkan itu kepada masyarakat yang mau melakukan usaha. Karena apapun yang kita lakukan, kita membutuhkan usaha. Usaha itulah yang dinantikan oleh masyarakat
salah satunya adalah UMKM itu. Apa harapan Bapak untuk masyarakat, khususnya daerah pilihan? Harapan beta sebagai seorang Bodi Melu dan sebagai seorang calon legislatif dari Partai Nasdem nomor urut 7, berharap bahwa masyarakat mungkin bisa mempercayakan itu kepada beta secara pribadi untuk bisa melanjutkan perjuangan. Karena kalau berjuang dari luar memang agak susah. Betul. Ketika kita ada di dalam, kita berjuang bersama-sama. Dan jaringan yang saya punya, jaringan yang beta punya, baik di dalam satu organisasi A, organisasi B, jaringan ini kan bukan jaringan yang hanya ada di dalam skop lokal, tapi ada di luar, ada skop nasional. Kalau Tuhan berkenan ada skop internasional, tentu bisa pakai jaringan ini, masukkan investor ke kota Ambon supaya teman-teman bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang dari luar. Jadi Tuhan bahwa sampai saat ini hubungan baik kita dengan teman-teman yang ada di luar kota Ambon, teman-teman entrepreneur yang ada di luar kota Ambon masih sangat terjaga sampai saat ini. Mungkin ketika beta duduk di situ bisa menjamin bahwa ketika teman-teman masuk menginvestasikan apapun itu di kota Ambon, ada jaminan karena beta pemegang kebijakan di situ. Dengan kebijakan itu kita masih bisa menjaga teman-teman yang mau menginvestasikan apa itu di kota Ambon dan bisa berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha lokal yang ada di kota Ambon. Itu yang kita harapkan. Baik, terima kasih Pak Bobby. Terima kasih Anda. Saya yakin bahwa figur seperti Pak Bodi adalah figur yang dinanti-nantikan oleh semua orang. Dengan apa yang Anda alami dan Anda berjuang saat ini, dengan hati yang tulus untuk bisa melakukan sesuatu untuk masyarakat Kota Ambon, khususnya daerah pemilihan yang Bapak punya. Itulah perbincangan kami di Maluku Bicara bersama dengan Bodewin Rupert Mailuhu SE dari Partai Nasdem nomor urut 7 untuk pemilihan daerah pemilihan Serimau 1 dan Lei Timur Selatan untuk DPRD Kota Ambon. Kami ingatkan Anda untuk 14 Februari 2024 datanglah ke kotak bilik-bilik suara untuk gunakan hak pilih Anda dengan pintar. Saya Donana Pesi, sampai jumpa.